Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atwal dari kelas 3 tempat A. Jadi pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil demonstrasi dari praktikum VLSI dan perancangan logika, yaitu percobaan Finite State Machine. Jadi Finite State Machine ini adalah sebuah metode perancangan suatu sistem kontrol digital yang di dalamnya terdiri dari keadaan dan kejadian. Ada juga yang mengatakan kejadian, keadaan, dan aksi. Jadi tiga hal itu meliputi dari metode Finite State Machine ini. Anggaplah ada suatu keadaan yang menjadi sebab terjadinya keadaan lain atau mungkin menjadi akibat dari keadaan sebelumnya. Jadi metode Finite State Machine ini juga bisa diimplementasikan dalam hardware, tentunya dengan penggunaan IDE atau bahasa pemrogramannya sendiri ya. Kalau di sini kita menggunakan Xilinx IC untuk FPGA. Untuk list programnya, sebentar. Jadi seperti percobaan sebelumnya ya, ada file HDL dan ada untuk test bench. Ya. Kita cek ke yang HDL terlebih dahulu. Jadi selalu kita definisikan ya, ada clock, ada reset, ada X sebagai input, dan ini ada Q nilai outputnya ya untuk key ini, dan pakai vektor 2 down to 0 yaitu 3 bit. Dan di sini kita definisikan ya, state type-nya ada state dan next state. Jadi untuk kondisi ini pakai type, kita tulis di sini ada S0, S1, S2, S3. Anggap saja ada 4 keadaan di sini ya. Dan state next state ini akan masuk sebagai signal yang isinya dari type ini tadi. Oke. Kita langsung ke sini ya. Nah, jadi untuk state-nya, setiap state sudah didefinisikan. Ketika S0 terjadi, ini kondisi reset tidak diaktifkan ya. Jadi resetnya harus bernilai 0 agar untuk yang state ini bisa berjalan. Nah, ketika S0, nah di sini ada pengondisian bagaimana kalau ketika X sama dengan 1, inputnya ini tadi ya. Input X sama dengan 1, maka nilai Q-nya akan menjadi 001. Dan next state-nya, state berikutnya adalah state 1. Nah, ini bisa kita perhatikan pada gambar ini ya. Nah, jadi kita akan sesuaikan di sini, tidak kelihatan. Oke, begini saja ya. Jadi untuk ini S1, S0, maaf. Kalau X-nya 1, outputnya akan 1 dan dia ke state S1. Tapi kalau inputnya 0, maka dia kembali ke S0 lagi dengan nilai Q-nya 0. Dan begitu seterusnya untuk state-state yang lain dengan kondisi yang sama sesuai dengan arahan ini ya, arah panah ini. Ketika X0 dia outputnya berapa dan state berikutnya kemana, sudah didefinisikan di sini. Kita ubah ke dalam bentuk program seperti ini ya, sampai S3 terakhir. Dan selanjutnya kita ke test bench. Sama tentu saja, clock, reset, X, dan kina jangan sampai hilang. Kita harus definisikan sebagai input dan outputnya nanti. Dan juga signal type-nya ini tadi, state mesinnya, state kondisi S0 sampai S3 ini kita berikan di sini. Dan pada prosesnya kita akan mulai ya, karena yang pertama selalu S0, kita anggap yang pertama sebagai state S0. Ketika state S0 terjadi, maka kita akan beri nilai X sama dengan 1, kemudian nilai X sama dengan 0, dan itu tiap delay 5 nanosecond. Artinya, jadi nanti dalam satu kondisi state pertama, state S0, ketika dia dapat input 1, state berikutnya berapa, kalau didapatkan
kalau diberi input 0, state berikutnya apa dan outputnya berapa nanti akan ditampilkan di sini. Termasuk untuk S1, S2 dan S3 kita akan beri nilai X-nya 1 dan 0 tiap delay 5 nanosecond ini. Oke. Kita akan ke simulasi, kita cek terlebih dahulu seperti biasa. Oke, kita simulasikan di sini. Oke, terlalu kecil. Oh, ya, baik. Saya ubah ke ini dulu ya. Unset desimal agak kelihatan. Nah, oke. Jadi ini tadi X-nya ya, inputnya ini tadi. Kita kasih warna. Oh, udah kelihatan. Kita kasih warna ini saja. Jadi inputnya yang X ini tadi ya. Oke, kita anggap yang pertama state-nya ini S0. Karena X-nya sudah bernilai 1, maka state berikutnya, next state ini, ya, dia akan menjadi S1. Oke, pada 5 second, kemudian X-nya jadi 0. Nah, ketika X-nya 0, seperti yang kita ketahui tadi ya, clock-nya karena kondisinya rising, jadi state-nya yang awalnya S0 berada di state, dan next state-nya S1, S1-nya berada di state yang atas ini tadi. Jadi ini pindah ke sini, yang bawah juga nanti akan pindah ke berikutnya setiap fase rising dari clocknya seperti tadi. Nah ini, jadi ketika clocknya posisi rising, state-nya akan berubah ke next state tadi ini. Nah, saya lanjutkan ketika sudah ya tadi inputnya 1, S jadi 1 dan 1. Kalau posisi state-nya sekarang di S1, kita beri nilai X-nya 0. Nah, dia kembali ke S0 tapi outputnya bernilai 2 seperti ini tadi ya. Nah, S1 kalau diberi 0, dia outputnya menjadi 2 dan kembali ke S0. Tapi kalau dia diberi 1 ini, nah dia ke S2 dan nilai outputnya menjadi 3, key-nya menjadi 3. Nah, dan begitu seterusnya. Ketika fase clock ini rising, state yang ada di sini, next state ini akan pindah ke state yang atas. Dan yang bawah akan menyesuaikan dengan input dari X ini tadi. Termasuk juga untuk S2, ketika dikasih X0, dia akan tetap ke S2 tapi Q-nya nilai 4. Kalau dikasih 1, dia ke S3 dengan outputnya 5. Dan seterusnya sampai S yang terakhir, yaitu sampai kondisi S3 ini ya. Nah, S3, ketika dikasih input 1 pun, dia akan kembali ke S1. Nah, tadi. Nah, ini. Nah, ketika dikasih nilai dikasih nilai X0, dia akan kembali ke S1 ya. Jadi setelah sudah di next state ini, dia akan kembali lagi ke S0 dan programnya akan terus berulang sampai clocknya habis ya. Jadi akan pada program ini memang kita buat secara berurutan dari S0 sampai S6, sampai S3, sehingga output yang kelihatan ya berurutan dari 0, 1 sampai 7 ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi dari finite state machine. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.